Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kita mau belajar unsur, senyawa, dan campuran. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa belajar kembali di sekolah seperti sedia kala. Nah, hari ini kita akan belajar 3 jenis, yaitu ada unsur, senyawa, dan campuran. Perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, pertama, unsur, senyawa, dan campuran itu berasal dari materi. Materi itu dibagi menjadi 2, ada zat tunggal dan ada campuran. Nah, zat tunggal ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada unsur dan ada senyawa. Campuran ini juga terbagi menjadi 2, ada campuran yang heterogen dan ada campuran yang homogen. Nah, yang kita mau pelajari hari ini secara rinci yaitu ada unsur, senyawa, dan campuran. Kita mulai dari unsur dulu. Nah, unsur itu adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi unsur itu udah zat yang paling sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi melalui reaksi kimia. Nah, beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Kalau sekarang itu sekitar 118 yang sudah ditemukan. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada unsur logam, unsur semilogam atau metaloid, dan ada unsur non-logam. Nah, sebelum kita membahas 3 unsur ini, kita akan membahas dulu lambang unsur. Nah, lambang unsur ini dikemukakan oleh Jöns Jacob Berzelius. Nah, menurut James Jacob Berzelius, cara menuliskan unsur yaitu dengan melambangkan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama unsur yang ditulis dengan huruf kapital. Nah, nama unsur ini berdasarkan nama Latin. Nama Latin itu nama yang sudah disepakati sama seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia tuh sepakat bahwa nama Latinnya itu. Nah, itu yang digunakan dalam melambangkan unsur. Menggunakan huruf awal nama unsur menggunakan huruf kapital. Nah, jika ada unsur yang awalannya sama, maka harus ada yang ngalah nih dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur tersebut dan dituliskan dengan huruf kecil. Nah, misalkan Ibu punya 3 buah unsur, ada karbon, kalsium, dan kromium. Ini kan bahasa Indonesianya ya. Ketika ditranslate menjadi bahasa Latin, jadi karbonium depannya C, kalsium depannya juga C, dan kromium depannya juga C. Nah, di antara ketiga ini yang menggunakan huruf C sebagai awalan dan satu-satunya tanpa ada tambahan adalah si karbon. Jadi karbon yang lambangnya hanya C. Sedangkan yang lain udah nggak bisa pakai C ini, jadi dia harus menambahkan satu huruf lain dari nama unsur tersebut. Kayak misalkan kalsium, dia harus tambahin satu huruf lagi nih yang ada di nama unsurnya, maka si kalsium dikasih nama Ca. Huruf depannya C, penambahannya huruf A dari kalsium, dilambangkan dengan Ca. Nah, si kromium udah nggak bisa pakai C lagi kan, dia harus menambahkan satu huruf dari kromium, yaitu yang dipakai adalah R, jadinya Cr. Itu contoh menggunakan lambang unsur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur logam. Nah, unsur logam ini memiliki beberapa sifat khusus yang ada di unsur logam. Pertama, dia wujudnya padat. Yang kedua, dia warnanya putih, mengkilap, keperakan, abu-abu atau kuning. Pokoknya yang berkilauan, itu unsur logam. Terus dia penghantar listrik yang baik. Terus dia juga mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi. Terus juga dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Nah, ini beberapa contoh unsur logam yang perlu kalian ketahui di kelas 7. Ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel dengan nama Latin, lambang unsur, dan bentuk fisiknya. Bisa diperhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur semilogam atau metaloid. Nah, unsur semilogam ini disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Jadi dia sifatnya ada di tengah-tengah logam sama non-logam. Umumnya unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi saat suhu rendah, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik, isolator. Nah, tapi saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik. Jadi kalau saat suhu rendah dia tidak bisa menghantarkan listrik, jadi isolator. Tapi ketika suhunya tinggi, unsur ini bisa menghantarkan listrik dengan baik, jadi konduktor.
gitu. Nah, unsur semi logam ini berwujud padat namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam. Dia kebanyakan berwarna abu-abu mengkilap ataupun keperakan. Nah, ini contoh-contoh yang termasuk ke dalam semi logam. Salah satunya yang sering kita gunakan yaitu silikon yang suka dipakai untuk casing HP. Tuh, nah, kalau silikon nama latinnya silicium, lambang unsurnya Si karena udah ada yang S aja. Jadi dia pakainya tambahan huruf I gitu. Ini untuk unsur semi logam. Kita sekarang lanjut ke unsur non logam. Unsur non logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Nah, jadi ini kebalikannya si logam. Nah, ini contoh dari unsur non logam. Kayak udara gitu, oksigen, terus karbon, itu termasuk ke dalam non logam. Kayak helium juga yang suka ada di balon yang bisa bikin balon terbang, itu juga termasuk dalam unsur non logam gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang senyawa. Nah, jadi senyawa sama si unsur itu kan sama-sama zat tunggal. Nah, tapi kalau senyawa ini gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia yang disebut sebagai senyawa. Jadi kalau unsur itu hanya satu, ya unsur aja, jadi dia nggak bisa disederhanakan lagi karena sudah paling sederhana. Nah, tapi kalau senyawa ini dia itu gabungan dari minimal dua unsur tapi boleh lebih gitu. Nah, oleh karena itu senyawa juga dapat diartikan sebagai zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia gitu. Jadi karena dia terdiri dari lebih dari satu unsur, jadi dia bisa disederhanakan atau diuraikan lagi. Beda sama si unsur yang sebelumnya karena dia cuma tunggal benar-benar sendirian gitu. Nah, contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Siapa yang nggak pernah minum air? Pasti pernah kan ya? Nah, air ini nama senyawanya adalah H2O. Dia terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen. Jadi H2O. Jadi ada 3 atom di sini. Ada 2 atom H dan 1 atom O. Kita kenalan sama contoh senyawa yang lain yuk. Ada gula pasir. Nah, gula pasir ini nama senyawanya adalah C12H22O11. Berarti dia terdiri dari 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Terus ada lagi garam. Garam ini juga contoh senyawa. Nama senyawanya adalah NaCl. Nah, dia terdiri dari 1 atom Na dan 1 atom Cl. Terus ada amonia. Amonia ini nama senyawanya adalah NH3. Dia terdiri dari 1 atom N dan 3 atom H gitu. Nah, itu untuk senyawa. Sekarang kita lanjut ke campuran. Nah, misalkan kita akan mencampurkan dua zat yang berbeda, yaitu air sama garam, sehingga hasilnya menjadi air garam. Nah, air garam ini yang dinamakan dengan campuran. Dengan kata lain, campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa sama senyawa, unsur sama unsur, ataupun senyawa dengan unsur. Contohnya air sama garam ini. Air itu kan senyawa, garam itu juga senyawa, digabungin maka menjadi campuran gitu. Nah, namun zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Nah, campuran dibagi dua ya, ada campuran homogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Tapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contohnya ibu punya ini nih, campuran air dengan susu bubuk coklat. Nah, saat kalian mencampurkan kedua zat tersebut, air sama susu bubuk coklat telah bercampur menjadi cairan yang berwarna coklat kan. Nah, akibatnya kita tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan susu. Tapi sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dan warna coklat dari susu bubuk coklat. Jadi kalau homogen itu masih bisa terlihat zat penyusunnya apa aja gitu.
Terus ada campuran yang heterogen. Heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu sama dengan yang lainnya. Jadi tidak bercampur secara menyatu gitu. Contohnya campuran air sama pasir, campuran air sama minyak, campuran air sama oli, campuran pasir dengan kapur, campuran air dengan solar. Jadi kita masih bisa lihat dengan kasat mata gitu. Kalau yang heterogen jadi tidak bercampur padu menjadi satu kesatuan gitu. Itu ya bedanya homogen sama heterogen. Nah, sekarang kita akan membahas pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu ada 5 teknik. Yang pertama dengan metode penyaringan atau filtrasi, terus ada penyulingan atau distilasi, ada kromatografi dan pengkristalan atau kristalisasi, dan penyubliman atau sublimasi. Kita bahas dulu tentang metode penyaringan atau filtrasi. Nah, penyaringan adalah metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan yang berpori. Umumnya, campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh dalam corong gelas. Padatan dengan ukuran partikel besar yang tidak larut akan tertinggal di kertas saring, sedangkan cairan dengan ukuran partikel lebih kecil dari pori-pori kertas saring akan melewati kertas saring. Nah, padatan yang tertinggal itu disebut residu, sedangkan cairan yang dapat melewati kertas saring disebut filtrat. Nah, contohnya ini nih. Jadi ada kertas saring, ada cairan yang dituang melalui kertas saring ini. Nah, yang tertinggal, partikel-partikel yang tertinggal, padatan yang tertinggal di kertas saring namanya residu, sedangkan yang berhasil turun ke bawah kita sebutnya sebagai filtrat. Ini metode penyaringan atau filtrasi. Terus ada metode penyulingan atau distialisasi. Nah, distilasi ini adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contohnya kita bisa memurnikan air laut yang asin menjadi air tawar yang bisa diminum. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Jadi kita panaskan, terus airnya keluar, didinginkan melalui saringan kondenser Liebig ini, airnya keluar dan keluar jadi air yang bisa diminum. Nah, metode ini bisa digunakan kalau misalkan kita tersesat di sebuah pulau dan tidak terdapat air bersih, hanya ada air laut. Nah, kita bisa meminum air laut dengan menggunakan metode distilasi ini gitu. Nah, selain itu metode penyulingan ini juga dapat menggunakan penyulingan bertingkat untuk mengolah minyak bumi sehingga dapat memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, lilin, dan aspal. Jadi kita bisa menggunakan penyulingan bertingkat untuk memisahkan minyak bumi. Nah, ini contoh proses distilasi minyak bumi. Ini untuk penyulingan distilasi ya. Sekarang kita lanjut ke kromatografi. Nah, kromatografi adalah cairan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Nah, pada kromatografi, komponen-komponen zat akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, ini yang paling simple kromatografinya. Jadi ada air di bawah, terus kita punya kertas penyaring, kita ikat sama kayu, terus dikasih pin biar kertas saringnya tidak gerak, celupkan ke dalam air yang kertasnya sudah kita beri tinta. Nah, nanti lama-kelamaan air ini akan naik ke atas kan, naik ke atas, dan dari tinta ini jadi menyebar, jadi terpisah warnanya dari yang hitam jadi seperti warna pelangi gitu. Nah, ini disebut kromatografi. Nah, tadi berarti yang diam itu sih tintanya, yang bergerak adalah airnya, fase diam dan fase gerak. Nah, terus ada pengkristalan atau kristalisasi. Nah, dalam kristalisasi ini adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya pembuatan garam dapur dari air laut. Ada yang pernah main ke daerah pinggir-pinggir pantai, di situ banyak tambak-tambak garam. Jadi dibikin beberapa kotak-kotak yang isinya air laut, terus lama-lama
menguap sendiri, jadi ada kristal-kristal garam yang suka kita pakai di dapur untuk masak gitu. Nah, proses ini memerlukan terik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam di pinggir pantai. Nah, ini contoh sederhana pengkristalan. Jadi kita bisa taruh larutan gula, garam sama air, terus airnya diuapkan titik didih air yaitu 100 derajat. Nah, nanti lama-kelamaan airnya akan habis, yang tersisa adalah kristal gula dan garam gitu. Terus ada penyubliman atau sublimasi. Nah, metode pemisahan campuran yang satu ini adalah cara pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Prinsip kerja sublimasi ini adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan dipanaskan, lalu gas yang terbentuk segera didinginkan sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali. Contohnya kita bisa memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir. Pemisahan ini dilakukan dengan memanaskan campuran kapur barus yang kotor sehingga kapur barusnya menguap sedangkan pasirnya tidak ikut menguap. Selanjutnya, uap kapur barus harus segera didinginkan sehingga uap kapur barus menyublim berubah menjadi kristal kapur yang berwarna putih. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi ini ada campuran kapur barus sama pasir. Dipanaskan, terus lama-lama si kapur barusnya menguap ke atas. Nah, tapi di atasnya kita kasih piring atau tempat yang buat naruh es batu. Jadi si uapnya itu nempel di tempat ini. Tempatnya biasanya bentuknya kayak stainless gitu. Terus jadinya dia langsung begitu menguap, kena es batu langsung mengkristal gitu. Jadi kapur barusnya langsung mengkristal, tidak bercampur lagi sama si pasir. Jadi untuk memisahkan kapur barus sama pasir. Nah, untuk materi unsur, senyawa dan campuran cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa dicatat setiap poinnya dan